Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya salaman dulu Ustaz. Ahlan wa sahlan. Gimana? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita di pagi yang tadi saya berangkat itu mau naik mobil ya, cuman sudah tadi berangkat telat ya, hujan luar biasa ya. Jadi naik apa Ustaz? Jadi saya naik motor aja. Pesan dihubungin nggak? Iya, Masya Allah, Apan juga kru semua ya. Saya tadi agak sedikit telat. Lah nggak Kerawang nggak hujan? Hah? Di Kerawang nggak hujan? Tadi sih masih mendung Zat, cuman pas saya berangkat luar biasa Masya Allah ya. Ini juga saudara-saudara kita yang mungkin mudah-mudahan hujan ini ya, Allahumma shayyiban nafian, hujan yang tidak membawa bencana ya. Kita bagi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah agar diberikan kesabaran. Oke. Ustadz Hotimin, Masya Allah. Ini Ustadz Budi, ini susah dicari ini Ustadz Hotimin ini. Apa yang suka dicari? Kita cari di kantor tidak ada ya, cari di beliau ini luar biasa ya. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya. Antum juga mudah-mudahan. Oke Ustadz, kita berada di acara talkshow pendidikan ya, Hidayatun Najah ya. Kita bentuknya podcast ya. Kita akan kumpas tuntas tentang State Hidayatun Najah ya. Tapi mungkin sebelumnya orang pengen kenal sama antum Ustadz ya. Ini mungkin bagi sebagian dari kita beliau sudah tidak asing lagi ya. Sebelum nanti kita ke Ustadz Abu Hanan, kita ingin mendengar dulu tentang mungkin sedikit tentang latar pendidikan antum sehingga bisa di HN, sehingga sekarang kita menjadi Kaprodi State Hidayatun Najah ya, Kaprodi PBA saja. Ya, maaf, tafadhol Ustadz, silakan. Ini dari mana? Ya, silakan Ustadz, SD, dari mungkin dari lulus SMA terus ke MAIS atau gimana. Jenjang perguruan tinggi. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi kalau ya ahlan wa sahlan sebelumnya kepada Ustadz Teten dan pemirsa di rumah, di acara ini mudah-mudahan bermanfaat sambil kita menikmati suasana yang mendung-mendung ini. Mudah-mudahan ya kalau turun hujan nanti hujannya ya insya Allah hujan yang bermanfaat untuk kita. Amin. Dan yang ditimpa hujan berlebihan ya mudah-mudahan hujan tersebut dilimpahkan ke tempat lain yang lebih bermanfaat insya Allah. Baik, kalau bicara tentang riwayat pendidikan ya agak panjang ya. Iya. Mungkin antum itu dari Palu ya Ustadz kalau tidak salah ya. Iya, kalau lahir di Palu, di Ustadz Budi dari Palu juga enggak? Di Palu. Oh, di Palu ya. Silakan Ustadz. Lahir di Sulawesi Tengah, Sulawesi Palu. Tengah, ya. Ya. Tapi Makanya, asli memang di Sulawesi Tengah. Oh, bukan. Kalau keluarga dari Jawa, cuma transmigran pindah ke sana. Jadi kebetulan hanya anak sendiri yang lahir di sana. Yeah. Jadi kalau kakak-kakak semuanya lahir di Jawa. Di Jawa. Lahir di tahun nggak usah ya. Langsung aja mungkin ketika Ya, memutuskan sampai sekolah di sana itu di Aliyah, waktu itu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Palu yang terkenal sekarang dengan nama MAN Model. Terus di sana sempat melanjutkan S1 di Universitas Tadulako, tapi cuma setahun. Setelah itu cuti sampai sekarang. Sekolahnya nggak benar berarti ini? Bukan? Karena nggak ada biaya. Oh, nggak ada biaya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah. Sempat merasakan kursi panas di Universitas Tadulako. Terus setelah itu melanjutkan program bahasa Arab di Ma'had Imam Syafi'i Cilacap. Di sana programnya 3 tahun, tapi ya qadarullah lagi-lagi tidak selesai. Di sana baru 2 tahun, kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Madinah di tahun 2008-2009. Sampai pulang itu 2014 awal dan sempat ngabdi di Yayasan Sofwa. Kebetulan waktu itu ditempatkan di editor di Darul Haq. Ya. Terus alhamdulillah sempat mengajar di Ma'had ini sampai sekarang dan melanjutkan studi S2 di UIN Bandung. Sudah selesai Ustaz? Alhamdulillah sudah selesai. Di prodi apa itu Ustaz? Di prodi pendidikan bahasa Arab. Oh, pendidikan bahasa Arab ya. Berarti linear dengan prodi PBA yang ada di Setit ya. Ada di Setit. Alhamdulillah sekarang sedang proses program doktoral. Sekarang Masya Allah, S3 program doktoral dan itu antum nggak capek Ustaz? Ya
Ya namanya menuntut ilmu Samping tidak ada ngajar batasnya. juga, dengar-dengar mau bisnis walet juga ke depan katanya. Oh Pak. itu Sebenarnya tadi ya? rencana. Oh rencana ke Insya depan, Allah. mudah-mudahan Allah dimudahkan. mudahkan ya, Masya Allah. Oke, Ustaz, di samping saya juga ini ada Ustadz Budianto atau Abu Hanan ya. Anak panggilnya apa, Ustaz? Saya itu alhamdulillah Masya Allah ya. sangat senang sekali dipanggil dengan beberapa lakop ya. Iya. Di kalangan teman-teman ada yang memanggil saya itu Pak Budi. Pak Budi ya. Ada yang memanggil Pak Dosen. Pak dosen. Ada yang memanggilnya Ustadz Abu Hanan. Ustadz Abu Hanan. Ada yang memanggil Ustadz Budi. Oke. Wes monggo. Iya, Nah. saya Ustadz Budi. Iya. Beliau ini dulu belajar beda ini ya sedikit dengan saya. Saya juga belajar di sini bahasa Arab 2009. Kalau tidak salah antum itu termasuk adik kelas antum. ya. Masya Tapi luar Allah. biasa sekarang sudah menjadi dosen ya di Siti Hidayatun Najah. Alhamdulillah. Berarti satu alma mater. Satu alma mater. Nah, Ustadz Budi ini mungkin sedikit bisa diceritakan di Setit sebagai apa dan bagaimana? Ya khair, jazakumullah khair atas waktunya. Ya di Siti Hidayatun Najah ini seperti tadi Ustadz Khotimin, kami mengawali karir mengajarnya ini di MTS dan MA ya Ma'had Hidayatun Najah ya. Kemudian seiring berjalannya waktu ya kami diberikan amanah oleh pesantren ya untuk melanjutkan studi kami di Magister ya di S2. Hanya saja beliau di UIN Bandung ya, saya di IAI An-Nur Lampung yang sekarang sudah jadi universitas di sana. Nah setelah selesai ya kemudian stage sudah berjalan setahun, kami baru datang dari S2 di Lampung, kemudian diminta untuk bergabung ya di Siti Hidayatun Najah ini. Ya sebelumnya saya menegaskan kembali tadi anak adik kelas antum Ustaz. Terus kemudian berarti ilmunya di bawah saya. Terus kemudian saya sendiri ya di Siti Hidayatun Najah ini diberikan amanah yang pertama tentu sama kayak Ustadz Khotimin yaitu mengajar yaitu di prodi PGMI ataupun beliau di prodi PBA. ya. Nah selain tugas mengajar, Ana diberikan amanah untuk yaitu memangku sebuah kewajiban yang disebut dengan kepala IT pangkalan data. Ya, jadi di sana setiap perguruan tinggi ya harus memiliki UPT tersebut, yaitu unit pelaksana teknis pangkalan data ini. Cakupan kerjanya yaitu mengontrol, melaporkan ya data yang ada di pangkalan data pendidikan tinggi ya di bawah Kemenristek, kemudian juga di EMIS ya di bawah. Wah itu makhluk apa? Saya nggak ngerti itu. Iya ya memang kita memang harus Banyak seperti bahasa-bahasa ini. yang tidak paham, tapi sudah terintegrasi dengan Alhamdulillah. data di pemerintah Ya, ya. betul sekali. Oke, nah. Jadi kami di kampus Siti Hidayatun Najah ini mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, karena kan kami sendiri berupaya ya. Jadi biar supaya para mahasiswa ya yang kuliah di kami ini merasa nyaman, merasa percaya diri bahwa kampus kita ini kampus yang memiliki legalitas yang bisa dibuktikan ya. Sebut saja misalkan tadi ya PDDikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Bagi mahasiswa yang dia ingin melihat legalitasnya di link atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi bisa disilahkan diklik link aja gampang Sudah kok tersedia PDDikti. ya, Berarti secara online bisa semua. Secara online bisa semua. Nanti ketika kita ngetik PDDikti akan keluar link tersebut, halaman tersebut. Ada halaman menu searching ya mahasiswa, NIM-nya disebutkan, kampusnya mana. Insya Allah nanti akan keluar. Kita kupas nanti ya, Ustaz, ya. Untuk menuliskan nama bisa. Tadi ada pertanyaan saya belum jawab tuh, apa itu makanan apa, gorengan apa PDDikti. Jadi PDDikti itu tadi singkatannya sudah, terus itu forum laporan apa. Jadi ini kita menjalankan kegiatan perkuliahan ya, melaporkan kegiatan perkuliahan secara akademik ya, seperti misalkan jumlah mahasiswa, nama-nama mahasiswa, biodata mahasiswa. Ini juga terintegrasi dengan Dukcapil ya, seperti itu. Jadi nomor KTP apa segala macam terekam di situ. Terus kemudian histori belajarnya di semester ini mahasiswa tersebut menempuh mata kuliah apa saja. Kemudian penilaiannya, hanya saja kalau nilai itu privasi, jadi tidak bisa diakses di masyarakat umum. Ya, hanya yang bersangkutan saja nanti dikirimkan linknya. Tapi kalau untuk mengakses biodata, nama, di mana dia kuliahnya bisa. Nah, jadi nilai. Kemudian juga para dosen ya. Jadi di PDDikti tersebut di situ
bisa dilihat legalitas para dosen yang berniden. Nah, niden itu nomor induk dosen nasional. Jadi di situ bisa kita lihat ya, para pengajar atau dosen-dosen di State Hidayatun Najah ini seperti beliau ini. Misalkan kita ketik Hotimin, State Hidayatun Najah langsung. Nah, ini fotonya. Kebetulan tema kita pada hari ini adalah menyongsong masa depan gemilang, ya, melalui atau bersama kampus kita ini, State yang tercinta ini, ya, yang mempunyai moto berjiwa Qurani dan berprestasi. Nah, mungkin saya ke Ustadz Hotimin dulu ya. Ustadz Hotimin. Saya mohon izin minum nih, Ustadz. Iya, silakan, Ustadz. Nah, ini harusnya sambil ngopi nih. Mantap ya. Ustadz Hotimin, kenapa sih State Hidayatun Najah? Bukankah kampus yang lain ini banyak juga ya? Kita juga di beberapa tempat. Kenapa harus ada State Hidayatun Najah? Ya. Baik, jadi kalau kita bicara histori asal muasal berdirinya State itu berawal dari tuntutan wali santri. Jadi tahun berapa? Mohon maaf, Ustaz. Ya sudah lama sih, sebelum 2000, pokoknya mulai dari 2014-an itu sudah ada cikal bakal rencana itu sudah ada. Mungkin dari idad duat kita itu dulu ya, langsung diarahkan menjadi State. Betul, ya karena memang kita kebingungan untuk mencari tenaga pengajar yang seide dengan kita, karena kebetulan wali santri juga mereka banyak yang bertanya-tanya. Ini anak-anak kami di Ma'had 6 tahun, ada yang 3 tahun. Terus setelah itu mereka melanjutkan sekolah kuliahnya di sekolah umum, di kampus umum. Jadi mereka agak riskan dan khawatir, terlebih dengan pergaulan bebas yang ada di luar sana. Makanya mereka meminta ke pihak pesantren dan ma'had untuk mengupayakan ya ma'had sekolah tinggi yang ada di lingkungan ma'had tersebut dengan pola yang ada di pesantren juga. Lalu dibuatlah seperti itu State Hidayatun Najah ini. Betul sekali. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Yang memang waktu itu kita sempat nyari-nyari tenaga pengajar yang seide, semanhaj dengan kita, agak kesusahan. Kita datang ke Lipia, hampir semuanya sudah. Cuman masalahnya satu, kenapa baru sekarang saat ada State Hidayatun Najah? Kalau dulu tahun 2009 saya waktu masih belajar, saya cari-cari kampus yang dekat dengan rumah ya, Pak Budi ya. Cuman kita belajar dari masjid ke masjid. Alhamdulillah waktu itu walaupun tidak formal ya. Kenapa baru sekarang Zad ada State? Banyak faktor ya. Karena memang ini regulasinya dengan pemerintah. Jadi pemerintah itu harus kita harus memenuhi tuntutan mereka, diantaranya calon pengajar atau dosen ini dengan kualifikasi minimal S2 dengan fasilitas waktu yang, itu juga waktu itu kita kekurangan tenaga yang sudah berkualifikasi S2 dan alhamdulillah di tahun 2019 ya Allah mudahkan itu semuanya. Nah, untuk mungkin pemirsa juga ingin tahu ya, para pendengar, teman-teman sekalian, mahasiswa ini nanti apa kompetensi yang dia dapatkan gitu, mungkin profil lulusan seperti apa, atau tujuan dari State ini bagaimana, ataukah supaya bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau langsung menjadi pengajar. Mungkin siapa ya? Beliau dulu nanti kalau kita merujuk ke visi sekolah tinggi sendiri kan menjadi pusat unggulan ilmu tarbiyah. Jadi di situ mereka diajak untuk menjadi seorang guru yang profesional. Nah, jadi setelah lulus nanti ya kita harapkan mereka menjadi guru profesional di jenjang yang memang kita tetapkan, khususnya di jenjang madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah atau aliyah, menjadi guru yang profesional. Jadi bisa terjun langsung jadi guru ya kalau sudah lulus dari State ya. Luar biasa ini. Sebelum selesai kuliah mereka sebagian sudah menjadi guru. Ada beberapa dari mereka sudah menjadi guru. Untuk pilihan kelasnya prodi apa tadi? PGM itu apa? Iya, mungkin saya mau izin. Iya, silakan. Jadi kalau PGM itu singkatan dari pendidikan,
ya, guru madrasah ibtidaiyah. Guru madrasah ibtidaiyah. Dari namanya, maka profil lulusannya ini. Jadi kalau tadi itu singkatnya, kalau PBA itu memiliki kompetensi unggulannya memang bahasa Arab, ya, dan ilmu-ilmu yang lain tentunya dipelajari. Perbedaannya dengan PGMI, kalau PBA itu dia berbagai macam materi-materi syar'i, khususnya tadi bahasa Arab. Bahasa Arab porsinya tentunya lebih banyak saja. Betul sekali. Memiliki keunggulan, dia bisa mengajar dari jenjang mulai dari ibtidaiyah sampai aliyah. Nah, seperti itu. Adapun PGMI, ya, ini memiliki keunggulan yang berbeda. Kalau PDA dia basis bahasa Arab, ulum syar'i yang lain, tapi di jenjang mulai dari ibtidaiyah sampai aliyah. Tapi kalau PGMI dia, ya, lulusannya dia berbasis mata pelajaran yang dipelajari di madrasah ibtidaiyah, seperti itu. Jadi mata pelajaran umum dan syar'i bisa, ya, seperti itu, linear gitu. Jadi kalau mereka nanti sebagai guru kemudian didaftarkan sertifikasi guru, ya, sertifikasi guru gitu. Mereka sertifikasinya dia di SD ataupun di SDIT ataupun di madrasah, seperti itu. Tapi untuk mengajar seluruh mata pelajaran, seperti itu, mata pelajaran umum ataupun syar'i. Nah, adapun untuk PBA, mereka bisa, ya, linear sertifikasi gurunya di ibtidaiyah sampai aliyah. Bisa juga, ya. Bisa juga, tapi dia di linear di materi yang syar'i, seperti itu. PAI bisa. Lebih ke syar'i kalau PBA, ya, dan di bahasa Arab. Tapi itu, untuk PGMI skill mengajarnya mungkin lebih terasa, ya, mungkin. Terasa, karena lebih khusus lagi di PGMI itu kan karena tadi untuk mendidik anak-anak yang SD, maka kompetensi pedagogik untuk anak-anak ini lebih kita kedepankan. Selain profil lulusan secara umum yang berjiwa Qurani, yang memiliki hafalan Al-Quran, ya, seorang guru yang memberi contoh kepada murid-muridnya, yang mereka menghafal Al-Quran juga, seperti itu, Ustaz. Untuk ini, Ustaz, maaf, ini kan sekarang ini banyak kampus-kampus yang tidak berizin, ya. Ini juga kita khawatir kadang, kan, ya, kita kampus-kampus yang, ya, kita sering mendengar yang seperti itu, ketika wisuda sampai digerebek polisi, ya, kita tidak mau seperti itu, kan. Nah, ini untuk Stit Hidayatun Najah ini apakah ada izinnya, Ustaz? Mungkin ke siapa sih? Ke Alhamdulillah, kita bukan kampus yang bodong. Kampus bodong. Iya, kita bukan kampus abal-abal, dan Alhamdulillah, ya, itu tahun 2019 sudah keluar izin resmi. Tahun berapa? 2019. Ya, dari Ban PT. Akreditasi A langsung. Untuk akreditasi karena pendirian awal, jadi masih pakai awal. akreditasi minimal. Ya, akreditasi yang standar awal, ya. Untuk SK-nya itu di nomor 182 dari Ban PT langsung, insya Allah. Jadi insya Allah siapapun yang nanti kuliah di sini atau yang sudah kuliah di sini, mereka semua bisa ngecek, ya, nama masing-masing. Saya dengar sedang mengejar akreditasi apa nih, Ustaz? Ya. Unggul apa? Untuk ke depan memang kita mesti reakreditasi khususnya di prodi, baik PGMI atau PBA. Mudah-mudahan Allah mudahkan, ya, usahanya, Masya Allah. Sekarang yang agak sedikit sensitif, ya, mohon maaf ini karena kopinya belum datang ini, kan, baru teh manis, nggak apa-apa, Ustaz. Silakan diminum dulu, Ustaz, biar kita santai. Kan ada gorengan nggak ini? Kasihan nih, mungkin materinya. Sudah sarapan, Ustaz, ya? Alhamdulillah, ya. Kayaknya hostnya belum sarapan. Hostnya kayaknya ini belum nih. Oke, Ustaz, kita lanjutkan, Ustaz. Silakan. Untuk biaya, mungkin saya lebih ke Ustadz Budi, ya. Untuk biaya ini mungkin bisa dijelaskan apakah berapa puluh juta. Ini kan sekarang harga kuliah ini mahal, Ustadz. Ya, silakan. Baik, Ustadz. Alhamdulillah, Ana sendiri, ya, diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru, ya. Maka, ya, insya Allah kami akan sampaikan mengenai biaya, ya. Pertama, alur daripada pendaftaran mahasiswa baru, ya, itu dimulai dari pendaftaran online. Kita bisa jadi nggak usah kita calon mahasiswa nggak usah datang ke HN, ya. Udah di share linknya di media sosial. Nah, nanti langkah pertama mereka akan membuat akun
akun pendaftaran. Jadi belum disebut sebagai pendaftar ya, tapi membuat akun pendaftar. Gampang kok menulis nama dan tutorialnya sudah ada juga. Emang harus mudah ya. Betul. Nah, setelah itu mereka akan mendapatkan balasan via email. Di email tersebut ada nomor virtual account. Kalau tidak punya email gimana? Bisa ya? dibantu. Mereka cukup menghubungi kontak person yang ada di brosur. Nanti kita akan bantu. Singkatnya di email masuk tersebut itu ada virtual account yang harus mereka transfer. Nah, baru itulah memulai registrasi pendaftaran calon tes seleksi. Ketika mereka cara daftarnya sudah ada ya di brosur ini ya. Sudah ada. Jika mereka baca bisa mengikuti ya. Bisa mengikuti dan bisa dibantu juga kalau kurang jelas. Nah, nanti mereka transfer melanjutkan pendaftaran biodata sampai mereka keluar permintaan cetak kartu. Kartu resmi sebagai peserta tes. Nah, setelah itu ya Afan tadi membayar registrasi tadi ya virtual account sejumlah 304.500. 304.500. Seperti itu secara virtual account. Nah, kemudian setelah mereka dinyatakan sebagai peserta tes, menunggu informasi selanjutnya, kami akan buatkan grup ya, di mana grup tersebut tuh khusus para calon peserta tes. Akan diumumkan tesnya. Di mana kita ini sekarang masih ada di gelombang 1. Oh, ada berapa gelombang, Sat? Dua gelombang dulu sebenarnya. Dua gelombang. Ya. Mudah-mudahan mungkin itu perlu diperjelas juga, ya, jadi terkait apa biodata yang diisi. Betul. Ini mengingatkan. Adapun dokumen yang harus diupload dalam registrasi ya setelah virtual account dikirim, maka dia login dengan di email masuk tadi. Yang harus diupload dalam dokumen tersebut tentu yang pertama KTP. Yang keduanya KK. Yang ketiganya akte. Yang keempatnya adalah ijazah terakhir ya. Sederajat dengan SMA itu. Ada yang bertanya kalau kejar paket C, oke, bagus. Masih bisa berarti ya. Ijazah paket C. Ini kemudahan sekali ini pemirsa ya. Pemerintah ya, berbasis pemerintah ya, kejar paket C bisa. Jadi tadi saya ulang ya. Tadi kan KTP, KK, akte, ijazah. Terus ada yang bertanya, sekarang ini kan untuk calon mahasiswa-mahasiswi yang sekarang masih belajar di kelas 12, ini mereka bingung bagaimana ini Ustadz, kami belum ada ijazah. Maka kami sediakan jalan keluar. Yang pertama, bisa meminta surat keterangan dari pihak sekolah bahwa yang bersangkutan adalah siswa kami di semester ganjil atau genap sekarang di kelas 12 dan menampilkan foto raport. Jadi keterangan sementara bisa sementara, foto raport. Itu. Ini kemudahan sekali. Ya. Karena memang biasanya belum keluar kan, atau mungkin ada yang pengabdian kan, segala macam ya. Kemudian dilanjut dengan upload foto. Ya. Tapi sebelum itu biaya dulu saja. Ini yang paling penting nih. Nanti setelah itu selesai, calon tes kemudian dia mengikuti tes, dinyatakan lulus ya, dinyatakan lulus ya setelah tes misalkan yang PGMI, PPA dinyatakan lulus, barulah mereka diberikan informasi lanjut untuk daftar ulang seperti itu. Nah, daftar ulang ini besarnya 8.700.000. 8.700.000. Adapun untuk SPP per semesternya? Ya. Jadi 8.700.000 itu sudah ada lauk, udah ada nasi, udah ada bumbu-bumbu, kecap dan yang lainnya. Nah, saya belum paham nih maksudnya apa nih. Sudah ada item-item mungkin jaket alma mater, ada untuk ujian, maksudnya. Jadi yang 8.700.000 itu ada yang kita gunakan. Ya tentunya ini untuk operasional, Ustaz. Dan kembali kepada mahasiswa juga ada. Ya di antara yang Anton sampaikan tadi yang kembali ke mahasiswa itu alma mater. Mahal nggak sih ini 8.700.000? Insya Allah mahal. Ini terjangkau, Ustaz ya. Kalau menurut saya terlalu mahal ini. Nggak bisa diturunkan lagi, Ustaz Budi. Insya Allah. Jadi setengahnya gitu. Bisa setengahnya, tapi diulang 2 kali. Oh, diulang 2 kali, Masya Allah. Tapi kalau kita melihat kampus-kampus yang mungkin dekat dengan state ya, atau mungkin yang satu level, mungkin masih terjangkau ya. Sangat terjangkau. Kalau misalnya kalau kita ada tidak bisa bayar sekaligus, apakah ada kemudahan tidak dari state? Jadi kalau misalkan mahasiswa ataupun wali dari mahasiswa itu menyatakan bahwa kami mengajukan mencicil ya pembayaran daftar ulang khususnya ya, maka kami berikan penawaran silahkan dicicil tapi 2 kali seperti itu. Jadi
Karena yang 50% itu kami ingin gunakan untuk persiapan perkuliahan, Ustaz. Ya, diantaranya untuk ya biaya perpustakaan, biaya gedung, kemudian dan lain semacamnya, regulasi yang ini ada. makin jelas kita ya. Sekarang kemarin juga talkshow di kalau tidak salah di Radio Roja ya. Tidak sedetail ini mungkin. Ya. Mungkin bagi para orang di apa namanya biaya dan dari geografis juga sangat dekat dengan Bahkan ibu kami kota. memberi kesempatan untuk SPP ya 6 bulan ini barangkali ada yang mengajukan untuk mencicil. Kami berikan masa 5 bulan. 5 bulan. Satu semester itu kan 6 bulan, Iya. ya kan? Tapi kami memberi kesempatan 5 bulan ya. Jadi mohon dimaklumi karena 1 bulan itu masa persiapan UAS. Jadi di situ kita menggunakan sistem learning management system ya, namanya SIAKAT. Jadi mahasiswa ini kan nanti pembayaran tidak cash ya. Mereka pakai VA. Jadi ketika Masya Allah, ini yang kita tunggu-tunggu, Ustaz. Oke, sambil Kalau mie ayamnya nanti siang, Mas, ya. Oke, Masya Allah, ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silakan, Ustaz. Jadi mereka itu membayarnya via yaitu tadi virtual account. Jadi masa mencicil SPP yang 3 juta besaran SPP dalam 1 semester ya 6 bulan kan ya, mereka diberi kesempatan bagi yang mengajukan ya tentunya diberi kesempatan mencicil itu 5 bulan. Ya, kenapa 5 bulan? Jadi bulannya 600. Ya. 600. Karena waktu 1 bulan untuk makanya di sini saya pernah lihat hanya 600 per bulan itu maksudnya itu ya. Maksudnya. Bisa dimudahkan dengan dalam 1 bulan tersebut itu ini persiapan karena sistem kita LMS tadi akan ngelok mahasiswa, dia tidak akan bisa mengikuti. Mohon maaf saya sambil makan ya. Ya tidak akan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya sebelum SPP lunas ya. Berarti 600 ini kayak sewa kontrakan ya. Bisa lah seperti itu. Ya. Nah sekarang mungkin saya ke Ustadz Hotimin ya. Enggak. Ini berkaitan dengan mereka-mereka yang dari jauh. Ya. Mungkin mereka akan ada yang dari luar pulau, mungkin yang di luar Jawa. Ini bagaimana solusinya? Apakah mereka ngontrak, apa ada asrama atau sebagainya, gimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah karena kebetulan kita di lingkungan pesantren untuk asrama memang kita sediakan. Rencananya ke depan mungkin untuk awal tahun pertama itu kita wajibkan asrama, selanjutnya pilihan. Dan alhamdulillah untuk sekarang ya kita sudah menyiapkan asrama untuk putra ataupun putri. Jadi mereka yang dari jauh tidak khawatir untuk kuliah di sini. Jadi lingkungannya bisa terjaga ya. Terjaga. Mungkin ada kegiatan lain dan di luar jam kuliah. Di luar jam kuliah di asrama betul. Ada. Itu ada kurikulum tersendiri juga untuk ada kajian-kajian suplemen penambah untuk keilmuan mereka. Masya Allah, ini nilai plus juga ya. Jadi termasuk kuliah sambil nyantri ya. Termasuk ada tahfidnya. Ada tahfidz Quran. Tahfidz Quran di asrama. Nah. Kalau di kampus sendiri kan target kita 3 juz ya, minimal mereka bisa hafal 3 juz sampai selesai sebagai bekal mereka menjadi seorang guru. Masa iya guru ngajar bahasa katanya Arab kampus lagi. Islami Ya. tapi nggak hafal Quran. Bagaimana sih? Nah, Masya Allah, ini berarti ada target ya. Ada target. Minimal mereka apa? Minimal 3 juz. 3 juz. Kalau lebih boleh nggak, San? Banyak yang sudah selesai. ya. Bahkan sudah ada yang khususnya selesai. yang lulusan pesantren dan banyak yang kesini. Alhamdulillah rata-rata mereka Masya sudah punya Allah, ini menambah bekal, ya. semangat. Kita ke kurikulum PBA ya, ke Ustadz Hotimin masih. Apa sih keunggulan dari STIT? Banyak juga loh. Kita bisa kuliah di Lipia Jakarta mungkin, atau di STDI Jember, atau di tempat yang lain. Kenapa sih saya harus milih prodi PBA di STIT Hidayatun Najah? Nah, apa sih yang banyak. Pertama, kalau di Lipia itu saingannya banyak. Dan juga umurnya terbatas, Dan ya. umurnya terbatas. Iya. Kemudian kuotanya sedikit. Ya, termasuk saya juga pengen kuliah di sana. Cuman Kalau kalau di saya sini, insya Allah peluangnya besar. Itu pertama. Dan terjangkau lah. Tempatnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu ramai, tidak terlalu sepi. Jadi masih asri dengan lingkungan pondok. Ya alhamdulillah di sekeliling pondok kita banyak pohon-pohon dan sawah
terbentang luas. Kemudian yang kedua, kita ingin mereka menjadi guru yang profesional, ya. Guru profesional, sehingga kita bekali dengan keilmuan baik untuk kependidikannya, pedagogiknya, dan ya bahasa Arabnya. Terus kita bekali mereka juga dengan hafalan, ya, yang wajib itu 3 juz, tapi kalau mau ditambah lagi yaitu silahkan. Dan kemudian yang keempat, kita punya native speaker. Masya Allah. Nah ini saya bingung. Orang belum belajar bahasa Arab sama sekali, tiba-tiba ada native speaker dari mana, Zat? Mohon maaf, Zat. Dari Mesir beliau. Dari Mesir ya. Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah selama ini beliau kita tempatkan. Langsung di semester berapa, Zat? Semester awal. Semester awal. Jadi begitu masuk langsung ketemu beliau. Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau sangat senang juga ngajar di. Tapi dengan bahasa-bahasa yang mudah mungkin ya, tidak. Ya, tentunya pakai bahasa mudah, karena awal-awal ya menyesuaikan dengan kondisi juga. Iya. Ini ada, mohon maaf saya potong dulu, ada pertanyaan dari pemirsa yang menyaksikan secara langsung. Apa saja kriteria yang menjadi pertimbangan dalam seleksi calon mahasiswa baru di perguruan tinggi ini? Ya. Silakan, mungkin Ustaz Budi ya. Iya. Nah, alhamdulillah syukron atas pertanyaannya ya Ibu Bapak ya, para pemirsa ya. Kriteria yang kami harapkan dari para peserta tes ini tentu yang pertama adalah mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar sekali ya. Kami akan adakan nanti ya tes seleksi itu ya, di antara materi yang kita ujikan adalah tes membaca ya, bukan menghafal ya. Jadi sebenarnya mudah ya. Jadi bacaan memiliki standar ahkam tajwid dasar dan makharijul huruf. Jadi kalau kita hanya minimalnya itu saja ya. Ya, minimalnya ya. Kalau kita angkakan ya, kita angkakan mungkin kalau dia mendapatkan nilai cukup ya sudah, kita insya Allah kita terima ya nilai cukup atau nilai 70 kalau tergantung nanti tim panitia menilai angka dan menilai huruf ya. Jadi ketika mereka membaca Al-Quran, menguasai tajwid dasar, makharijul hurufnya dia cukup ya bagi kami sesuai nanti Dewan Penguji ya. Insya Allah kami akan terima, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada 2 prodi ini berbeda Ustaz ya. Oh beda, tesnya berbeda ya. Tesnya materinya berbeda. Kalau tadi beliau ya PBA, maka dia memiliki dasar-dasar ya kemampuan bahasa Arab. Jadi nanti akan ada ujian wawancara keprodian dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau ini diam seperti patung, sama sekali tidak bergerak lisannya, diuji oleh penguji dengan bahasa Arab. Maka yang seperti ini kami pertimbangkan ya, mohon maaf mungkin bisa berpindah prodi. Jadi bukan kami tolak. Daripada nanti ke depannya lebih sulit, kita berikan saran untuk ke PGMI. Ya, Masya Allah. Adapun di PGMI sendiri memungkinkan tidak nanti itu tidak bisa diterima. Ya tadi yang saya bilang. Jadi kalau misalkan tidak bisa membaca Al-Quran, karena khawatir nanti mengikutinya sulit ya, karena ada mata kuliah yang berbasis Quran seperti itu. Nah dan kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan wawasan umum. Jadi seperti misalkan mereka ditanya tentang Pancasila aja, dia nggak tahu apa itu Pancasila, tentang kebangsaan. Jadi kalau mereka tidak ada wawasan dasar lah ya, wawasan dasar kebangsaan mereka nggak tahu sama sekali. Presidennya aja nggak tahu. Berarti bukan kampus teroris ya? Bukan. Ini perlu ya, mungkin para pemirsa sekalian, bahkan kami nanti akan menjadikan insya Allah ya materi tes yaitu wawasan kebangsaan atau nasional. Jadi kalau presidennya nggak tahu, dasar negara kita nggak tahu, nah yang seperti ini mohon maaf ya. Seperti ini mungkin tidak bisa bergabung ya, mungkin bisa belajar dulu. Mungkin itu, daripada nanti mungkin lebih sulit lagi kan. Ya, mohon maaf, ini ada pertanyaan kedua ya. Apakah perguruan tinggi ini memiliki program bantuan atau beasiswa? Ini yang saya lupakan dari tadi ya. Alhamdulillah ini kita diingatkan oleh pemirsa ya. Bagi calon mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu. Oh jika iya, apa saja persyaratan mekanisme pendaftarannya? Ya. Silakan Zat. Kalau untuk beasiswa ya, kemarin-kemarin ada yang kita usahakan, yang kita bantu, terutama beberapa kader dari Palu dan dari Palu karena memang kemarin ada bencana ya. Makanya dari pihak pesantren juga memberikan bantuan tersebut untuk beasiswa dan untuk beasiswa. Saat ini masih belajar mereka ya di tahun terakhir insya Allah. Kemudian selain itu juga ada bantuan beasiswa dari kementerian yang kemarin kita ajukan
memang ada persyaratan khusus ya, kalau tidak salah itu nilai ya, ada batas nilai minimal IPK-nya, itu bisa kita ajukan, nanti kita bantu insya Allah. Tapi kalau dari awal untuk sekarang belum. Apa untuk beasiswa? Ya, untuk beasiswa. Jadi nanti beasiswanya begitu berjalan. Jadi menambahkan saat mengenai istilah beasiswa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Khotim ini, istilahnya beasiswa yang non mandiri. Maksudnya kita ada beasiswa tapi kita bukan mandiri dari kampus kita. Jadi seperti tadi dari para mahasiswa dari Palu tadi, itu ada semacam yang menanggung biaya mereka, donatur. Jadi bukan dari kita. Nah, seperti itu. Jadi secara secara mandiri kami belum bisa memberikan seperti itu karena ya mohon maklum ya kami baru. Yang kedua yang tadi disampaikan dari Kemenak tadi, itu mereka dari Kemenak, dari Kopertais ya, ini memberikan informasi silahkan mengajukan, dan itu random ya, kita mengajukan banyak nih, tapi ternyata yang dapat itu cuma 30, dan itu kita nggak bisa memilih ya, ini acak dari sana seperti itu. Dan seperti itu juga bukan mandiri, dan besarannya itu mereka yang menentukan seperti itu Ustaz. Jadi ada bantuan lain juga dari pemerintah mungkin. Mohon maaf, ini di samping Ustadz Budi ini ada piagam apa ini? Oh iya, saya lupa tadi. Saya bawa ini dalam rangka ingin menyampaikan ya. Iya, silakan. Ini prestasi kami ya di masyarakat biar mengetahui. Jadi di antara bukti, boleh dibacakan Ustaz? Piagam penghargaan. Jadi ini bukti kesungguhan kami ya. Jadi di sini dari Kementerian Agama RI, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta atau Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat ya. Ini piagam penghargaan yang diberikan kepada kami dalam mengelola data emis yang tadi saya sebutkan. Pelaporan kita kepada Kemenak ya, baik dosennya, mahasiswa, akademik perkuliahan, nilai dan seterusnya. Ini dari sisi apa kami mendapatkan peringkat terbaik 2 di Jawa Barat? Ini dari sisi percepatan atau kecepatan ya, peringkat nomor 2 tercepat melaporkan dan rapi ya. Jadi laporan kami lengkap semua, hanya saja kami ini dari berapa kampus Tad kok dapat penghargaan seperti ini? Ketika di Jawa Barat ya. Jawa Barat kita terbaik kedua ya. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti itu. Dan teman-teman ya, terus kemudian di sini sebenarnya kami itu kualitas alhamdulillah sama, kami lengkap, laporan kami bisa dicek di emis ya, tapi kami hanya kalah cepat. Berarti ini prestasi dari penyelenggaraan dari STIT. Demikian Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz, ini bagaimana STIT ini menjalin kerjasama dengan dunia industri ya, atau dunia kerja ya, memfasilitasi kegiatan praktik dan kerja praktik bagi mahasiswanya Ustaz. Ini memang harus menghubungkan antara teori di kelas, mungkin secara singkat. Kita dengan beberapa lembaga pendidikan yang ada di Cikarang, Karawang dan sekitarnya, itu kita sudah bekerja sama dengan mereka untuk melakukan riset terkait pendidikan. Makanya ini sesuai dengan visi apa dari STIT ini, kalau boleh saya bacakan. Silakan. Sebagai pusat unggulan, Center of Excellence dalam pengembangan ilmu tarbiyah berbasis multirelasi dan riset komunitas. Mungkin ini kaitannya seperti itu ya. Makanya kita bekerja sama dengan pendidikan yang ada, lembaga tersebut, termasuk kegiatan magang nanti di sana. Jadi mungkin bisa seterusnya direkrut jadi seorang guru di sana ya. Sebelum mereka lulus udah dipesan kita magang di sekolah tersebut, yaitu sebagai bahan syarat kelulusan. Jadi sebelum mereka terjun benar-benar di dunia pendidikan, mereka sudah pengalaman ngajar. Masya Allah. Mempraktekkan teori yang mereka dapatkan. Ada pertanyaan yang lain? Masya Allah, ini sebenarnya kita banyak sekali ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini, Masya Allah ini. Apakah pembelajaran perkuliahan dan skripsi di Prodi PBA menggunakan pengantar bahasa Arab full? Barakallahu fikum ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin secara singkat saja, Ustaz. Itu yang kita cita-citakan dan kemarin sebagian skripsi yang sudah diajukan pakai bahasa Arab. Sudah menggunakan bahasa Arab. Betul. Ya. Ada proposalnya mungkin dulu ya. Betul. Sebelum skripsi itu akan direncanakan akan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan kita arahkan dengan bahasa Arab, insya Allah. Masya Allah, Ustaz, ini 5 menit lagi kita, Ustaz. Saya dikasih tahu sama teman-teman katanya ya. Yang ingin saya tanyakan dari tadi adalah masalah jam belajar. Belajarnya itu pagi hari atau di sore hari, di siang hari atau malam hari,
atau hari apa saja? Mungkin Ustaz silakan dari Untuk kelasnya kita ada 2 kelas ya. Ada 2 kelas. Reguler dan non reguler. ada reguler dan non reguler. Ini solusi ini ya. Jadi yang tidak bisa belajar pagi ya nanti bisa diarahkan ke kelas non reguler. Siang. Non reguler siang ya. Misalkan punya kesibukan ngajar, ya banyak juga dari beberapa mahasiswa yang sudah menjadi guru sebelumnya. Iya. Jadi mereka tetap bisa ikut kuliah tapi di kelas non reguler. Non reguler. Masya Allah. Sehingga tidak mengganggu pekerjaannya. Alhamdulillah. Untuk para pengajarnya, mohon maaf Ustaz, mereka ini mungkin saya baca di sini ya, ada para pengajarnya, ada Ustadz Abu Hilmi, ada Ustadz Jamzami, ada Ustadz Hari dan yang lainnya, ada Ustadz Fatullah. Ini mereka ini kompetensinya bagaimana? Apakah sesuai dengan keprodian yang ada di STIT? Ya, tentunya sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan pemerintah karena kita lebih condong ke pendidikan bahasa Arab dan keguruan dasar. Para dosennya pun kita bekali dengan sesuai dengan kualifikasi tersebut. Ya, mata kuliahnya sesuai dengan riwayat pendidikan. Nah. Ya, seperti itu. Untuk kurikulumnya, kurikulum PGMI dan PBA ini kurikulum sendiri ya, atau mengacu ke kita mengacu ke kurikulum KKNI yang KKNI. kemudian disesuaikan dengan kekhasan STIT itu sendiri. Karena kita berbasis pondok, jadi memang mau tidak mau harus ada keislaman, unsur keislamannya. Ya. Karena memang dari pemerintah sendiri tidak menetapkan kurikulum tertentu. Pemerintah hanya memberikan standar. Hanya memberikan standarnya saja. Kita ikuti standar mereka dan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Ya, pemerintah memberikan SN Dikti, standar nasional. Masya Allah, ini sudah 5 menit tapi masih ada pertanyaan lagi ya. Kita bacakan nggak apa-apa? Terakhir. Mungkin terakhir ya. Mau bertanya apa saja mata kuliah yang dipelajari di PBA yang berkaitan bahasa Arab dan ilmu syar'inya, dan apa saja contoh kitab yang dipakai, apakah Sahih Bukhari, apakah Sahih Muslim ya. Silakan Ustaz. Itu bisa dilihat mata kuliahnya di web STIT ya. Itu untuk mungkin secara prodi. sekilas saja Ustaz, pelajaran bahasa Arab apa? Kalau untuk kurikulumnya sendiri ya kita bukan berbasis kitab, jadi berbasis maksudnya berbasis tema. Tema. Jadi dosen yang menetapkan. Kalau mata kuliahnya misalnya ada nahwu ya, biasanya sorof itu ada ya. Betul, ada nahwu, ada sorof, ada bahasa Arab dan. Jadi kita tidak berbasis buka kitab, tapi dosen membuat ini sendiri ya, modul sendiri dengan suplemen-suplemen dari kitab-kitab. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Gimana? Cukup ya. Masya Allah, ini sebenarnya kurang waktunya ya. Qadarullah. Qadarullah ya. Di waktu senggang. Di waktu senggang mungkin bisa dihubungin untuk bertanya yang lain. Iya, kan di sini sudah disediakan kontak person. Kontak personnya ada bisa bertanya. Nah, untuk yang terakhir nih, ini kan berada di lingkungan pesantren ya. Terutama di sini mungkin sudah ada ya lulusan dari aliyahnya ya kan. Tentunya sebagian dari mereka kan masuk ke STIT ya. Dan sebagian juga ada yang dari luar. Nah, ini bergabung bagaimana nih dua level yang berbeda. Kesenjangan dalam keilmuannya, mungkin ada yang sudah tinggi keilmuannya, ada yang kurang. Bagaimana mengatasi ini, Ustaz? Ya, itu tantangan kita dalam proses pembelajaran. Ya, memang kita harus memperhatikan dua kubu ini. Jangan sampai kita memperhatikan yang sudah excellent, tentunya yang membuat putus asa ya, ditinggalkan. Tapi harus kita tengah-tengah. Ya, upayanya seperti itu. Ya, pembelajaran. Kami ada 2 upaya, Ustaz, untuk menangani hal ini. Yang pertama adalah motivasi, dan yang keduanya kita ada semacam tadi yang disampaikan Ustaz Khot ini, kita pembekalan ya materi-materi di luar perkuliahan seperti yang sudah berjalan ini, seperti di prodi PBA ini, untuk menambahkan materi kuliah yang untuk bisa mengikuti yang materi kuliah di kelas. Maka di luar asrama itu ada istilahnya nama program tutor bahasa. Jadi mereka mahasiswa senior itu memiliki kelompok-kelompok. Dibantu dengan kajian di asrama itu. Kajian komunitas bahasa seperti bimbel. Seperti itu. Ya, demikian. Oke. Waktunya sudah. Masya Allah, ini turun hujan lagi ya. Semoga acara ini
Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Tentunya ini wasilah ya. Wasilah. Dengan mempelajari bahasa Arab, Ya. dengan apa namanya kita mempelajari cara menjadi seorang guru, ya. Ini menjadi wasilah bagi seorang muslim untuk lebih mendekatkan diri lagi ya, kami berangkat dari situ, kepada Allah ya. Subhanahu wa taala. Mungkin ada terakhir dari Ustaz Ya, Dotim. intinya dari para calon mahasiswa yang ingin atau lagi galau untuk mencari galau ya. perguruan tinggi Iya. yang dengan lingkungan asri, kemudian pesantren, Lingkungan pesantren. bisa mereka menghafal Al-Quran, bisa belajar menjadi calon seorang guru. Ya, di sini insya Allah kami mudah-mudahan akan membantu keinginan tersebut, dan dengan sesuai dengan moto kita ya, berjiwa Qurani, berprestasi. Berprestasi. Nah, atau Ustaz dari Ustaz Budi? Ya, dari saya singkatnya ya, seperti yang tadi telah disampaikan ya, khulasah kalamnya yaitu bahwa kampus kita ini pertama kampus yang bermanhaj salaf. Terus yang kedua, kampus kita ini memiliki komitmen untuk mentaati regulasi yang diberikan atau yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Kemudian yang ketiganya, kampus kita ini akan senantiasa melayani mahasiswa insya Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan salah satu wujud buktinya, kami membuat tenang mahasiswa dengan bahwa mereka ini legalitasnya terdaftar. Seperti ya, Masya Allah. Mendapatkan ilmu dan juga terdaftar, mendapatkan ijazah ya. Jamak dua hal berarti ya, Masya Allah. Ya, demikian. Masya Allah. Mungkin ini saja ya kita bisa sampaikan ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Stid ini di dalam pembelajarannya ya, mendapatkan manfaat mahasiswanya ya, untuk kesuksesan mereka ya, menyongsong masa depan gemilang ya, bersama kampus Stid ya, yang berprestasi dan berjiwa kurna ini. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya, para pendengar khususnya ya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.